Pak mengenai personal branding. Mungkin boleh Pak kita dapat sharing dari Bapak selama ini, selama perjalanan karir Bapak yang luar biasa, apakah Bapak ada kesulitan Pak dalam membangun dan mempertahankan personal branding yang Bapak saat ini miliki, dan apakah personal branding ini saat ini memiliki dampak yang luar biasa pada perjalanan karir Bapak? Mungkin kita bisa dapat sharingnya Pak. Oke, jadi terima kasih Lina. Mungkin nanti secara konseptual ya, Ibu Amalia Maulana lah yang berkompeten untuk menjelaskan secara akademis dan experience beliau juga, karena beliau juga punya pengalaman yang cukup banyak dalam membangun personal branding. Saya mungkin cerita aja sekilas mengenai perjalanan karir, di mana waktu kuliah saya di Fakultas Ekonomi UI, tapi ambilnya manajemen. Kemudian untuk major atau penjurusan saya malah ambilnya marketing, jadi bukan malah finance ya. Tapi setelah lulus bekerja lebih dari 25 tahun nih, yang kira-kira 23 tahun di sektor keuangan. Pertama saya memulai karir sebagai financial advisor, di mana dosen-dosen UI waktu itu membentuk financial advisor company dan saya merupakan salah satu staffnya. Kemudian saya bergabung dengan salah satu bank swasta di awal karir sebagai manajemen trainee. Setelah lulus masuk dalam corporate banking. Nah, setelah 4 tahun di bank, saya pindah ke sekuritas company yaitu BUMN juga. Harapan saya menjadi investment bankers, tapi saya malah menjadi salah satu staff treasury. Jadi totally different ya, dari corporate banking kemudian menjadi treasury. Berhubung dengan tadi di Dana Reksa ya. Kemudian 2003 bergabung sama Manvitas. Harapannya bisa mengerjakan capital market transaction, tapi malah ke advisory, merger and acquisition, financial restructuring, fundraising dan lain-lain, non capital market. Jadi itu antara cita-cita dan keinginan dan yang didapat berbeda, tapi tetap dijalankan. Nah, tahun 2007 ya, itulah saya pertama kali dapat transaksi capital market. Jadi sekian belas tahun non capital market 2007, dan kebetulan IPO pertama yang saya tanganin adalah IPO Jasa Marga. Jadi perkenalan ke Jasa Marga sudah tahun 2007 sebetulnya. Itu di bidang capital market. Jadi saya pengalamannya financial advisor, treasurer, corporate bankers, dan investment bankers. Nah, inilah yang reputasi yang dibentuk sekian belas tahun atau 20 tahun lebih, di mana pada saat yang bersamaan itu 2017, Jasa Marga memerlukan pendanaan yang sangat besar, yang kita juga tidak bisa mengandalkan hanya dari konvensional, maka dipilihlah yang berasal dari banker atau investment bankers. Ya, jadi posisi saya sebagai investment bankers waktu itulah yang menyebabkan saya menjadi salah satu kandidat yang akan diseleksi dan dipilih untuk menjadi direktur keuangan Jasa Marga. Nah, dari berbagai bagian atau bidang yang saya jalani, itulah kompetensi itu terbentuk dan reputasi itu terbentuk sampai akhirnya saya bergabung dengan Jasa Marga. Gitu, Lina, ininya perjalanan karir. Kedengeran? Bapak dan akhirnya terkenal di mana-mana sampai ibaratnya Pak yang kuat kalau mencari di restructuring and refinancing pasti orang ya Pak ya. Nah, tadi Pak, dengan segala predikat dan penghargaan yang sudah Bapak dapatkan selama ini, tadi kan Bapak mendapatkan Best Overall CFO di SEO CFO Award. Nah, apakah Bapak merasa
dengan segala kompetensi yang sudah Bapak miliki dan penghargaan yang sudah Bapak dapatkan, apakah Bapak merasa udah cukup, Pak? Atau Bapak merasa ada sesuatu lagi yang ingin Bapak kejar, Pak? Oke, jadi mungkin pada saat saya bergabung sama Jasa Marga ya, itu pertama kali saya masuk di real sektor dan bisnisnya jalan tol yang saya tidak mengerti juga. Tapi kita sebagai orang keuangan ilmunya lebih umum ya, di mana untuk hal yang teknis saya belajar sambil jalan dengan BOD dan teman-teman di divisi ya, secara teknis. Nah di secara keuangan sebetulnya meskipun bidang ini sama sekali berbeda dan saya tidak pernah punya pengalaman sebelumnya di bisnis tol, tapi proses yang kita lakukan secara internal bagaimana kita bisa tetap mencari pendanaan yang kreatif sehingga bisa support itu yang akhirnya Jasa Marga juga mendapat predikat atau dikenal sebagai perusahaan yang paling inovatif dalam hal alternatif financing ya, dan ya tahun 2019 juga saya dapat award sebagai the best overall CFO, tapi keberhasilan itu kan sebetulnya keberhasilan tim ya. Keberhasilan Jasa Marga sendiri saya hanya representasi aja. Nah solidnya tim yang kita bangun dari internal, karena saya tidak bawa tim dari luar sebetulnya, jadi grooming dari dalam dengan anak-anak muda. Ternyata anak-anak muda ini surprisingly kalau diberikan kewenangan ya, kewenangan dan diberikan kesempatan, ternyata mereka bisa perform dalam menjalankan tugasnya dan kita berhasil untuk mengeluarkan berbagai instrumen keuangan yang kreatif, bukan hanya domestik tapi juga internasional. Internasional kita mengeluarkan komodo bond pertama di Indonesia, bahkan negara aja belum mengeluarkan, tapi Jasa Marga sudah mengeluarkan. Nah pertanyaannya adalah itu adalah hasil dari belajar ya sambil bekerja, mengerti, kemudian come up dengan beberapa ide yang berbeda sehingga memanfaatkan peluang yang ada di market sehingga kita dapat penghargaan. Nah pertanyaannya berhenti nggak sampai situ? Terus terang Lina, mestinya saya cukup puas mestinya, tapi dengan kondisi ke depan yang kita lihat persaingan di mana mesti updated terus dengan ilmu pengetahuan, saya sekolah lagi sekarang. Saya mengambil S2 di IPMI ya, di IPMI International Business School ya. Nah pertanyaannya buat apa sih ngambil S2 lagi padahal karir sudah sangat tinggi di posisi perusahaan, apakah cukup membantu untuk karir berikutnya? Sebetulnya nggak terlalu membantu dalam karir berikutnya karena saya udah masuk dalam liga yang baru ya, tinggal lihat performance. Tapi bagi saya ini merupakan sebuah jalan atau kesempatan yang mesti kita lakukan. Jadi jangan berpuas diri bahwa kita sudah dianggap yang terbaik di bidangnya atau di bagiannya, kemudian kita tidak improve. Ya, ini adalah kesempatan saya untuk kembali refreshing tentang pelajaran, bahkan mengetahui hal-hal baru karena sekian 30-an tahun kali, 35 tahun tidak kuliah, sekarang kuliah lagi. Dan ternyata selama saya kuliah, saya dapat hal-hal yang baru dan ilmu yang baru, ya juga teman-teman yang baru, jadi suasana baru. Memang kita mesti sacrifice waktu karena weekend full day, ya nggak bisa golf, nggak bisa sepedaan, dan itu selama 2 tahun. Tapi ini setelah dijalani, sekarang semester 1-nya udah jalan. Nah juga di situ juga membangun networking baru, ya. Dan kebetulan kenal Ibu Amalianya justru di kuliahan. Jadi ada hal-hal yang painful proses, tapi ada yang fun juga, terus ada yang proses improvement. Jadi intinya adalah jangan puas dengan kondisi pencapaian yang ada, terus lakukan improvement. Mungkin nggak perlu sekolah juga, tapi kursus dan pengembangan keahlian dan pengetahuan itu yang mungkin salah satu dapat menyebabkan kita bisa sustain di industri atau di bisnis, Lina.
Baik, luar biasa Pak. Jadi tadi tetap walaupun dengan segala pencapaian telah Bapak dapat dan juga segala penghargaan baik dari individu dan juga tadi penghargaan yang didapatkan gitu ya Pak. Bapak tidak berpuas diri, tetap belajar gitu kan, sehingga Bapak menemukan lagi hal-hal yang baru, bahkan juga networking dan juga teman-teman yang baru juga ya Pak ya. Mungkin Pak, kalau kita belajar tentang personal branding tadi kan Bapak udah sampaikan mengenai perjalanan karir Bapak. Nah, untuk teman-teman roadster nih Pak, penting nggak sih Pak untuk kami para roadster jasa marga ini untuk mendevelop yang namanya personal branding? Dan apakah dengan kita mendevelop personal branding ini nantinya akan membuat para teman-teman roadster atau talent roadster kita ini mampu bersaing dengan talent lain di BUMN lain Pak? Ya, Lina, sebetulnya kalau kita lihat industri jalan tol, kalau kita lihat perkembangannya cukup pesat ya. Tadinya kita cuma punya 500 kilo, sekarang kita punya 1.200 kilo hanya dalam waktu 3 tahun. Dan operator jalan tol dan yang punya jalan tol sekarang bukan cuma Jasa Marga, ya. Jadi BUMN lain dan swasta juga punya. Jadi kita bukan satu-satunya operator jalan tol ke depannya. Nanti juga akan ada lagi yang memiliki mungkin lebih besar dari kita. Itu yang pertama, situasi persaingan. Yang kedua adalah perubahan teknologi. 2017 kita mengadop yang namanya cashless. Jadi dari cash sekarang menjadi cashless. Nah, dengan cashless ini juga terjadi penyesuaian atau adjustment dari karyawan yang tadinya kita perlu orang-orang di gate, di gerbang-gerbang tol, sekarang nggak perlu lagi. Nah, bagian yang tadinya ada mungkin bisa hilang, ya, berubah menjadi bagian yang lain atau hilang sama sekali. Nah, itu kita perlu siapkan diri sebetulnya atas perubahan teknologi dan persaingan ini, sehingga kita bisa survive dan juga menonjol dibandingkan yang lainnya untuk bisa bertahan. Jadi karena ada perubahan kompetisi dan teknologi ke depannya, dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi, baik itu skill dan knowledge, ya, sehingga kita bisa bertahan di tengah disruption dari teknologi terutama, ya. Jadi jangan berkaca sekarang kita masih baik-baik aja, tapi ke depannya mungkin perlu ada penambahan skill. Misalnya yang tadinya kita nggak mengenal coding, ya kita sekarang mungkin ke coding, karena mungkin nggak banyak lagi yang perlu orang di lapangan, ya. Kalau sistemnya sudah pakai online semua, berarti akan ada pengurangan orang atau pengalihan orang. Jadi yang terbaik lah yang akan bisa bertahan ke depannya. Dan kita mesti lakukan itu secara rasional. Jadi diperlukan peningkatan kompetensi ke depannya untuk mengantisipasi perubahan lingkungan usaha dan teknologi ini. Mungkin terakhir Pak, pesan-pesan Pak dari Pak Doni kepada seluruh roadster jasa marga Pak, supaya tadi dengan melihat tantangan-tantangan dan challenge yang ada ke depan, kita tetap bisa survive Pak, baik sebagai karyawan jasa marga maupun juga sebagai perusahaan jasa marga, kita akan terus menjadi leader di jalan tol Pak. Kira-kira ada pesan apa nih Pak buat teman-teman roadster? Nah, saya rasa kita sudah punya modal yang sangat baik sebagai operator tol terbesar, ya. Tapi kita nggak bisa kemudian menganggap ini sebagai take it for the granted selamanya kita akan jadi terbesar. Yang kita bisa lakukan adalah kita masih improve skill dan knowledge, ya, delivery dengan kualitas yang baik dibandingkan kompetitor, juga mungkin dengan seefisien mungkin, sehingga kita bisa menjadi sebagai operator terbesar, kita bisa pertahankan di kemudian hari. Itu harapan kita. Dan saya mengantungkan harapan kepada anak-anak muda nih. Makanya di sebagian posisi-posisi penting di perusahaan sudah dihandle oleh milenial dan mereka deliver atas penugasan-penugasan diberikan. Jadi harapannya besar kepada anak-anak muda untuk estafet kepemimpinan Jasa Marga ke depannya. Begitu, Dina. Baik, terima kasih Pak Doni atas sharingnya dan juga
tadi sudah bersama-sama memberikan masukan dan juga saran kepada kita semua Roadster Jasa Marga. Tadi saran-saran Pak Doni adalah kita terus belajar dan belajar untuk tetap terus meningkatkan kompetensi kita sehingga bisa bersaing dengan talent-talent di luar sana. Oke, terima kasih Pak Doni. Big applause buat Pak Doni. Luar biasa. Terima kasih Pak Doni. Karena Pak Doni saat ini juga akan segera mengikuti rapat ya Pak di Kementerian BUMN. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung dengan kita. Baik teman-teman, Bapak Ibu Roadster Jasa Marga, untuk next paparan berikutnya yang tidak kalah seru, kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Amalia E. Maulana yang akan memaparkan mengenai how to build a strong personal brand. Kepada Ibu Amalia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Amalia. Senang ketemu Ibu lagi. Mungkin dalam suasana yang berbeda. Terima kasih, Bu. Kami dari Manajemen Jasa Marga, mau terima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk sharing kepada roadster. Bu, jadi insan Jasa Marga kita menyebutnya sebagai roadster, Bu. Jadi roadster, jalan. Tulis jadi, gimana itu? Jalan roadster. Roadster. Oke, Jadi roadster. ROADSTR, roadster. Roadster. Oke. Silakan Bu Amalia. Ya, selamat sore Pak Doni, Mbak Lina, dan para roadster. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua sehat-sehat dan kita bisa bertemu dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini. Dan Doni, ini adalah sebuah kesempatan karena dari yang Pak Doni tadi sampaikan, salah satu barokah dari kuliah lagi ya Pak. Jadi kita memperbanyak network. Dan saya ucapkan terima kasih karena network itu salah satu modal untuk personal branding, salah satunya. Nah, apa saja yang lain nanti kita akan kita build satu-satu step by step-nya. Nah, Pak Doni tadi sudah memberikan ini ulasannya tentang bagaimana beliau. Nanti Bapak mau berangkat jam berapa, Pak Doni? Rencananya? Bu, saya kebetulan sedang di Kementerian BUMN ini di tengah-tengah menunggu meeting, jadi saya bisa sampai dipanggil boleh, aja. Boleh. Oke, baik ya Pak. Nah, sebelum masuk ke materi, pertama-tama yang saya bisa lakukan adalah tadi sebetulnya sudah dikenalkan ya. Saya juga selain sebagai brand konsultan dan etnografer di Ethnomark Consulting, saya juga seorang dosen di IPMI International Business School dan dari BINUS Business School. Ciri-ciri dosen itu selalu kasih kuis ya. Nah, jadi sebelum kita masuk, ini ada kuis dulu. Ya, jadi kuisnya sederhana, tapi saya minta semuanya saja untuk menjawab. Menjawabnya pakai, ada di sini ada chat kan? Nah, chatnya ini silahkan diisi. Nah, pertanyaannya mudah, sederhana. Tidak ada yang benar dan salah, ya. Jadi bebas aja, nggak usah worry dengan jawabannya. Deskripsikan diri Anda dalam satu kalimat. Nah, contoh kalau nama saya Amalia Maulana adalah, dan kemudian terangkan dalam satu kalimat. Nah, jadi di sini para roadster masing-masing membawa brandnya sendiri-sendiri. Nah, karena itu ini exercise pertama. Coba jelaskan dalam satu kalimat. Saya tunggu. Saya akan lihat jawabannya di chat. Ya. Oke, ini sudah mulai. Terima kasih. Pantang menyerah. Oke.
Oke, 1 menit lagi. Oke, baiklah. Luar biasa jawabannya. Sangat positivity dan bagus sekali. Nah, sekarang sambil dijawab ya kalau ada yang belum, tapi saya mulai akan highlight beberapa dari jawaban-jawaban ini. Saya udah nggak bisa lagi ngikutin siapa mengatakan apa ya, karena ini orangnya luar biasa banyak, tetapi saya catat kata-kata kunci penting barusan. Nah, kata-kata kunci yang penting di sini ada yang menyatakan yaitu suka tantangan. Wah, suka tantangan ternyata nggak satu orang loh, ada beberapa lagi yang menyampaikan suka tantangan. Pekerja keras, penuh kasih, mau belajar, terpercaya, pantang pulang sebelum menang. Waduh, keren banget nih. Kalau saya lihat di sini, ada nih yang saya catat namanya, kebetulan tadi ketemu, namanya Charles, yang terbaik. Nadia, Supel, nah, kan? Nih Endang nih yang ada di depan saya di sini, selalu ingin belajar. Nah, ini adalah kata-kata yang sangat indah, bagus sekali semuanya. Tetapi kalau kita bilang deskripsikan brand kita dalam satu kalimat dan dijelaskan bahwa kalimatnya itu mengatakan kata-kata positif, tetapi kalau saya bilang pekerja keras, apakah hanya kita yang pekerja keras? Jadi pada saat saya sampaikan, oh Anda adalah pekerja keras, ternyata di dalam crowd ini saja dari 200 orang lebih ini yang menuliskan pekerja keras nggak satu loh. Mungkin ada lebih dari 5 orang. Terus ada yang bilang suka belajar. Wah, itu lebih dari 5. Ini kalau bahasa Jawa itu, kalau seperti itu, lama-lama kita bilang, kalau bahasa Jawanya, akeh tunggale. Siapa yang orang Jawa? Yang orang Jawa pasti ngerti. Kalau saya orang Malang, jadi ini saya campur ya, bahasa Jawa dikit ya. Kalau di bahasa Jawa kan lagi itu ombyoan. Banyak banget. Kenapa? Itu crowd. Ada crowd suka tantangan, ada crowd pekerja keras, ada crowd mau belajar. Nah, kalau kita menyatakan diri kita dalam satu kalimat, ternyata kita bagian dari sebuah crowd, berarti apa dong bedanya kita dengan yang lain? Kesempatan ini ingin saya gunakan untuk membuat wake up call untuk kita semua. Mungkin belum terpikir untuk mendeskripsikan diri kita dalam satu kalimat, tetapi kalimat yang menyatakan bedanya dengan yang lain. Semua roadster, wah semua roadster berarti itu crowd. Kalau semua roadster, apa bedanya Anda dibandingkan roadster lainnya? Nah itu aja sudah perlu diferensiasi. Tetapi kalau kita bilang yang semuanya suka kerja keras, berkumpul di sini. Nah, ini ada sebuah kelompok. Tetapi kalau kita masih menjadi bagian dari sebuah crowd, artinya kita akan selalu harus antri. Tunggu sampai gilirannya dipanggil. Berarti apa pelajarannya? Karena membuat kata kunci yang positif itu sebenarnya kita semua bisa. Kenapa kata kunci yang kita anggap kita seperti itu? Oke, tetapi kalau kita belum menyatakan bedanya dengan yang lain, kemudian kalau ini kita sampaikan kepada, dalam tanda kutip, target audiens kita, karena tadi Mbak Lina sudah menyampaikan, talent terbaik. Wah, kalau terbaik itu masih generik loh.
terbaik dalam hal apa ya? Apa bedanya? Nah, kalau tadi Pak Doni, ini Pak Doninya udah nggak ada, tapi saya mau jelaskan. Pak Doni itu seorang direktur keuangan. Tapi bukan direktur keuangan yang sama dengan yang lain. Enggak. Beliau punya ciri khas, yaitu di sini dikatakan tadi creative financing. Jadi ada 10 direktur keuangan, mungkin kalau di BUMN itu bisa lebih dari 100. Tetapi mana yang punya keahlian creative financing? Tiba-tiba crowd-nya mengecil. Tiba-tiba hanya sedikit. Nah, berarti pada saat kita diminta untuk menjelaskan siapa kita, deskripsikan dalam satu kalimat, kalimat ini adalah kesempatan untuk menjelaskan saya punya apa, saya punya keahlian apa, yang kalau saya gabungkan nih kata kunci, tiba-tiba hanya sedikit orang. Karena Pak Doni itu stand out from the crowd. Aduh, Pak Doninya udah nggak ada. Stand out from the crowd. Nah, stand out from the crowd itulah ide dari pembinaan personal branding. Nah, berarti kalau ini tadi kalimatnya sudah ada, kalimat ini perlu direvisi. Ya, ini kalau ketemu dosen begitu tuh. Revisi waktunya 2 minggu ya, kayak tesis. Tesis 2 minggu harus masuk lagi. Nah, ini saya kasih waktu 2 minggu dan saya usul kalimatnya ditambahkan, diselipkan kata satu-satunya. Karena saya akan bikin kalimat ini untuk Pak Doni. Doni Arsal adalah satu-satunya direktur keuangan yang mempunyai kekuatan creative financing. Ya kalau saya bilang gitu, masih ada kok Bu, ada tuh saya kenal, teman saya ada juga. Berapa banyak? Dikit kan? Enggak banyak kan? Buktinya beliau bisa stand out, beliau memenangkan penghargaan award, berarti enggak banyak. Nah, kalau begitu, teman-teman di sini, para roadster, mulai berpikir kalau saya menjelaskan diri kita dalam satu kalimat, diri Amalia Maulana adalah, coba tambahkan kata satu-satunya. Nah, kalau sudah satu-satunya, mungkin di sini yang di depan saya langsung saya baca ini, seorang yang humble dan mudah bekerja sama, Mas Sahrul, humble dan mudah kerja sama, masih Om Yokan, masih akeh tunggale, banyak lainnya, berarti tambahkan apa sih? Di divisi mana? Ekspertisnya apa? Yang kalau ditambah humble dan suka kerja sama, ini melengkapi. Nah, jadi kalau nanti bikin lagi kalimatnya, gabungkan antara ekspertis kita. Tadi kalau tadi Pak Doni, keuangan. Finance itu pada umumnya datar. Pada umumnya pakai rumus-rumus yang itu saja. Pak Doni, dia pakai breakthrough. Dia coba cara kreatif yang mungkin belum terpikir yang sebelumnya. Berarti di situ beliau stand out from the crowd. Apa ya? Nah, jadi dari sini juga saya ada satu tambahan untuk Pak Doni, bukan hanya keahlian saja, tetapi ada dari sisi personality. Pak Doni orangnya open mind, kemudian tadi memberikan kesempatan untuk para milenial, anak muda untuk ikut bersama-sama, jadi bukan sendirian tetapi as a teamwork. Nah, itu kalau digabungkan makin kecil, makin sedikit orang yang seperti itu. Karena biasanya di keuangan, ini enggak semua ya, karena suami saya juga finance juga, financial controller di perusahaan, tetapi pada umumnya lebih introvert, lebih nggak komunikatif, karena memang pekerjaannya sendiri di back office, bukan front office. Nah, tetapi Pak Doni caranya adalah keluar dari kerumunan. Komunikatif, creative financing, dan ini yang kita bisa mendapatkan pelajaran dari beliau hari ini. Apa ya? Apa ya yang saya mampu, yang saya bisa, yang saya passion, kemudian ditambahkan
yang orang perlu, nah jangan lupa, kalau saya passion tapi nggak ada yang perlu, tetap aja kita antri di 2 orang tapi nggak ada yang panggil. Jadi ada yang perlu, kitanya passion, dan kita lihat ke kanan dan ke kiri apakah banyak yang menawarkan hal yang sama. Kalau banyak yang menawarkan hal yang sama, kita harus berpikir lagi. Kita bukan satu-satunya. Nah, jadi kata satu-satunya itu kalau mau diperlunak, satu di antara sedikit yang. Jadi, Doni Arsal adalah satu dari sedikit financial controller dia direktur keuangan yang mempunyai kekuatan kreatif financing dan juga teamwork oriented. Nah, kalimat ini disebut brand positioning statement. Positioning kita pembeda dari yang lain. Itu ya. Jadi ini PR. Nanti boleh dikumpulkan ke Pak Doni, revisi setelah 2 minggu ya Mbak Lina. Kalau belum ada yang ngumpulin, nanti diingetin. Udah hampir 2 minggu nih. Nah, bikin kalimat yang baru. Diselipkan kata satu-satunya. Oke ya. Saya akan mulai share my screen. Kalau tadi kita menjelaskan bahwa tuliskan kita dalam satu kalimat, kan kita yang pilih. Kata-kata kuncinya kita yang pilih sendiri. Lebih mudah dan kita pasti pilih yang bagus-bagus. Tetapi kalau saya tanyakan ini kepada orang lain, tuliskan nama teman Anda dalam satu kalimat. Jadi yang Anda punya itu, brand Anda ditulis dalam satu kalimat oleh orang lain, oleh stakeholders-nya. Dalam hal ini kalau para roadster di sini, semua pasti punya atasan. Semua pasti punya kolega. Nah, kalau koleganya kita tanya, jelaskan dong. Siapa? Misalnya tadi ada yang disebut Charles. Charles dalam satu kalimat. Nah, karena Charles di sini mengatakan yang terbaik. Atau Nadia, kata kuncinya supel. Saya tanya sama yang lain. Coba jelaskan Nadia dalam satu kalimat. Muncul tidak kata supel itu? Kalau ada yang bilang pekerja keras, pantang menyerah sebelum pulang. Coba saya tanya temannya. Coba saya tanya atasannya. Kalau punya bawahan, saya akan tanya bawahannya. Apakah mereka akan menjelaskan dengan kata kunci yang sama atau tidak? Nah, disinilah kalau disebut mismatch antara kita yang disebut intended positioning, positioning yang kita inginkan, dengan positioning actual brand yang ada di benak audiens kita, para stakeholder di sini, berarti ini merupakan temuan dalam audit. Dan ini temuannya major. Kalau major, harus ada action untuk closing the gap. Karena closing the gap itu penting. Kalau tidak, kita anggap semua orang itu tahu bahwa saya itu orang yang suka tantangan. Nggak ada tuh yang bilang begitu. Siapa yang bilang begitu ya? Nah, itu kan cuma sendirinya yang bilang. Nah, disinilah kegunaan dalam pengelolaan personal brand. Ini katanya Jeff Bezos, dari CEO-nya Amazon. Ultimately, a brand is the things people say about you when you are not in the room. Kalau kita hari ini nggak masuk kantor, apa sih orang-orang bilang tentang kita itu? Kata-kata positivity-nya apa? Kata-kata yang mungkin negativity? Atau apa sih sebenarnya yang orang katakan tentang keywords kita? Itulah the real brand. Nah, karena itu kan tidak mudah membina personal brand. Mengapa personal brand itu dianggap kadang-kadang orang berpikir, saya enggak deh, personal branding enggak. Karena masih banyak miskonsepsi. Miskonsepsi itu yang kita akan klarifikasi hari ini supaya kita semua mempunyai personal brand yang sama antara yang kita inginkan,
yang kita anggap kita mampu, kita passion, kita ahli. Tetapi itu yang dirasakan. Benefitnya dirasakan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Terutama karena kita berbicara di profesional. Di profesional itu untuk berinteraksi orang akan berpikir, kenapa saya harus berinteraksi dengan Tono ya? Mendingan saya berinteraksi dengan siapa? Budi misalnya. Nah, antara Tono dan Budi menawarkan hal yang sama, kenapa saya harus pilih Budi? Apa benefitnya? Nah, ini ilmu yang sebenarnya sederhana. It's not rocket science, kata orang bilang, tetapi overlook. Kayaknya kita nggak mikirin deh. Nah, karena itu ini hari ada kesempatan nih untuk bicara lebih banyak. Pertanyaan kedua, tapi ini nggak usah dijawab, karena kalau dijawab lama lagi, ya. Tapi ini PR. Kalau tadi kan jelaskan Anda dalam satu kalimat. Tapi yang kedua, how strong is your brand? Nah, kalau how strong is your brand, susah juga ya. Nah, kalau how strong is your brand, biasanya orang-orang langsung berpikiran, oh kalau brand kuat itu brand yang dikenal, brand yang orang semua tahu. Itu sebabnya orang selalu berpikir branding atau personal branding itu lebih untuk popularitas. Kalau yang paling populer, itulah brand yang paling kuat. Nah, ini saya mau klarifikasi, karena paling populer itu baru kulit pertama. Bagaimana kalau Anda populer, semua orang kenal, roadster sejasa marga semua kenal, tetapi begitu ditanya, ini ada task force dan kita harus bentuk kelompok, kelompoknya harus pilih. Nggak ada yang mau pilih kita sih. Katanya kita terkenal, katanya semua orang tahu. Kenapa nggak ada yang mau ya satu kelompok dengan saya waktu ada group discussion dalam sebuah workshop internal? Nah, disinilah sebenarnya miskonsepsi. Karena brand yang kuat itu bukan hanya yang terkenal. Saya ganti kalimatnya, dikenal, bukan terkenal. Dikenal oleh audiens yang dicapainya. Jadi kalau kita tentukan audiens, personal branding itu tidak harus dikenal luas se-Indonesia Raya. Ya kan? Nah, ini miskonsepsi. Dikenal di audiens yang kita anggap kita harus perform. Contohnya, kalau kita masih di dalam tahapan sejasa marga, atau mungkin jasa marga kantor ini saja, kita belum bilang seluruh kantor jasa marga se-Indonesia, belum, tapi di kantor yang saya tiap hari datang, itu saya dikenal. Bukan terkenal, tapi dikenal. Dikenal sebagai apa? Kata kuncinya apa? Nah, kata kuncinya itu disebut brand knowledge. Pengetahuan orang tentang kita apa? Apa arti benefit yang kita tawarkan keseharian kita itu, knowledge-nya apa? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka prefer untuk berinteraksi dengan kita. Bahasa sederhananya, dipilih. Jadi brand yang kuat itu tidak hanya dikenal, tetapi dimengerti dan dipilih. Karena sampai dipilih itu bukan pekerjaan sederhana. Jadi ini bukan pekerjaan mengiklankan diri seperti yang dibicarakan oleh orang banyak. Saya nggak mau terkenal, males saya sosial media, kayaknya faking, kemudian itu semua mengiklankan dirinya. Nah, kita akan bilang bahwa the real us, the real you yang harus kita tampilkan. Kenapa? Karena interaksi itu kadang tidak hanya satu kali. Setelah berinteraksi, orang akan merasakan benefitnya. Mereka akan rasakan dan kemudian mereka akan cocokkan. Loh, saya kira orangnya, tadi kan, orangnya apa tadi di sini disebutnya senang membantu orang lain. Ini ada salah satu tadi. Senang membantu orang lain, saya mintain tolong gini aja kok nggak mau ya. Nah, itu yang disebut moment of truth. Pada waktu moment of truth, dia akan cocokkan.
saya punya ekspektasi untuk berhubungan dengan Budi dengan persepsi dia itu suka membantu orang lain. Waktu betul-betul berinteraksi, penonton kecewa. Nah, dari situlah kita bilang brand yang kuat itu dikenal, dimengerti, dikenalnya bukan seluruh orang ya, tetapi dikenal di kelompok yang Anda pilih sendiri, dibidik, dimengerti, tawarannya itu dimengerti. Ketiga, terpilih, karena biasanya tawarannya nggak satu. Setelah terpilih, dirasakan benefitnya, dan setelah dirasakan benefitnya, mau berinteraksi lagi. Nah, mau berinteraksi lagi itu sudah masuk kepada kategori strong pilih opportunity, dan kita punya brand guardian. Dan di sini kadang kita memang tidak sendirian, kita punya institutional brand atau corporate brand yang bisa kita gabungkan. Dari mana? Dari Jasa Marga. Mungkin dia belum kenal saya, tapi kalau saya bilang saya dari Jasa Marga, pintunya dibuka. Silakan masuk. Karena Jasa Marga saya kenal. Anda mungkin nggak dikenal, Jasa Marga dikenal. Inilah brand integration. Tetapi kalau kita nggak hati-hati, interaksi yang dibuka oleh Jasa Marga itu pada saat berinteraksi dengan kita, kitanya nggak perform, tetap aja dia akan melihat Jasa Marga kenapa performance-nya turunnya. Nah, jadi pastikan kalau kita menjadi bagian dari namanya co-branding, kita akan menambahkan, jangan mengurangi. Ya, di co-branding. Ya, semua kita bisa co-branding dengan apakah itu organisasi, apakah kita punya keluarga atau punya teman. Temannya siapa dia? Nah, itu co-branding sebenarnya. Ya, celebrity brand ini mereka punya banyak uang, punya banyak resources untuk membina brand mereka. Kita istilahkan kita ini iBrand, kita bina diri kita, kita manage, kita nggak usah hire brand manager, tetapi kita pahami step by step dalam branding supaya kita bisa mengelola total brand impression ini, sehingga nantinya kita bisa punya perusahaan yang disebut Me Incorporation, and Anda adalah the CEO dari Me Incorporation itu, sehingga bisa menjadikan perusahaan ini terus berkembang. Saya ada beberapa slide lagi, saya selesaikan dulu ya Mbak Lina. Jadi di sini challenge-nya apa sih? Karena sekarang ini beratnya, karena masalahnya sosial media, internet itu luar biasa, sehingga kita boleh aja menceritakan yang bagus-bagus, besoknya orang bilang, saya pernah berinteraksi dengan dia, dan saya tidak merasakan itu, misalnya. Ya. Nah, jadi ini step by step-nya. Step by step-nya, yang pertama, identifikasi. Jadi yang pertama bukan iklankan diri, enggak. Yang pertama adalah identifikasi dulu. Kita passion-nya apa, expertise-nya apa, personality kita apa. Nah, ini kemudian kita lihat kira-kira di dalam target audience yang membutuhkan hal-hal yang kita anggap kuat ini siapa-siapa saja. Nah, ini bisa internal perusahaan, bisa eksternal yaitu di industri. Nah, kemudian di sini target audience dan satu lagi ada kompetitor. Kita bisa melakukan sebuah terobosan dengan cara seperti mungkin pengalaman saya sendiri ya, saya melakukan identifikasi ini setelah saya kembali dari Sydney, Australia, mendapatkan PhD, karena sebelumnya saya itu business manager, saya dulu di Unilever, di Frisian Flag, saya sebagai business manager, brand manager, marketing manager, yang ada kesempatan untuk ambil PhD di Sydney, pulang, kemudian saya punya kartu nama baru, dan saya merasa, wah sekarang saya jadi marketing konsultan, Amalia Maulana Marketing Konsultan. Itu kata yang saya tulis, marketing konsultan. Dan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata saya baru sadar. Saya masuk ke dalam sebuah antrian yang sangat panjang. Karena konsultan udah banyak, bukan banyak banget. Nah, disitulah saya merasa bahwa saya harus melakukan identifikasi. Karena background saya brand management, saya memahami framework karena saya ambil PhD di bidang brand management juga. Disitulah saya exercise,
saya melakukan riset. Nah, jadi ini para roadster, ini nomor 1 ini kata lainnya riset. Riset itu jangan bayangkan riset yang wah sampai kayak gimana, tetapi identifikasi, eksplorasi itu riset. Saya melakukan riset waktu itu. Apa ya yang saya punya, yang saya senang, yang saya pelajari, bisa dilihat di industri ini ternyata teman-teman marketing konsultan lain itu belum ada yang menawarkan, dan ini kita di tahun 2006 waktu itu. Tahun 2006 saya karena bagian dari industri, jadi persoalan industri pun saya sendiri juga tahu. Karena apa? Yang namanya riset etnografi yang saya pelajari waktu saya ambil PhD itu, ternyata itu belum banyak yang tahu, sehingga saya menemukan, identify, expertise-nya bukan cuma di branding, tetapi branding dengan pendekatan etnografi. Saya bikin kartu nama baru 10 bulan kemudian. Jadi marketing konsultan yang pertama itu udah dibuang tuh kartu namanya, ganti kartu nama baru. Amalia Maulana, Brand Consultant and Ethnographer. Dan etnografi itu menjadikan tawaran keluar dari crowd. Seperti Pak Doni Arsal tadi. Direktur keuangan, ahli keuangan, tapi ahli keuangan yang bagaimana? Dan kalau mau ditambah, tadi Pak Doni punya kelebihan, yaitu secara personality-nya teamwork oriented, memberi kesempatan pada anak muda. Nah, hal-hal itu yang belum tentu orang-orang di bidang keuangan juga, dia mempunyai style yang sama. Jadi tawaran itu merupakan, kalau istilah saya, Pak Doni banget. Nah, kalau di dalam diri saya sendiri, saya juga mencari, apa ya yang saya tawarkan kalau dari sisi personality, mungkin yang orang bisa nyaman bekerja sama dengan saya, misalnya. Jadi dalam hal ini, barangkali saya ingin dikenal sebagai seorang yang memahami framework, tapi bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa sederhana. Dan bahasa-bahasa sederhana itu tetap ilmiah. Itu yang saya inginkan melekat kepada tawaran saya. Jadi tawaran saya adalah brand konsultan dengan pendekatan etnografi yang pada saat misalnya sebagai konsultan tetap ilmiah tetapi dengan bahasa-bahasa yang membumi atau sederhana. Nah, mudah-mudahan hari ini juga sharingnya ini sesuatu yang sederhana aja, tetapi ini penuh dengan konsep branding yang tidak sederhana sebenarnya ya. Jadi itu yang nomor 1. Nomor 2, buat kalimat seperti tadi, tapi boleh tambahkan di depannya ya. Karena kita punya beberapa stakeholders, jadi tambahkan yang di depannya untuk stakeholders yang mana. Contoh, Amalia Maulana, stakeholders-nya ada di kampus, ada di industri. Nah, saya akan punya kalimat yang kalau dijelaskan kalimatnya itu masih ada benang merahnya. Saya di kampus juga dikenal sebagai ahli kualitatif research, itu metodologi. Nah, tetapi saya di industri, kualitatif research juga, itu adalah benang merahnya. Tetapi tawarannya yang dilihat oleh orang akademisi dan orang praktisi, kalimatnya belum tentu 100% sama. Nah, jadi ini nanti PR-nya bagaimana menuliskan brand positioning statement. Saya kasih petunjuknya tadi 3 dulu aja, jangan banyak-banyak, 3 dulu. Desain dan delivery adalah mulai pikirkan. Oke, kalau saya tadi disebut orang yang pekerja keras. Nah, kalau pekerja keras tuh harus on time dong. Kalau perlu sebelum orang datang kita udah datang duluan. Itu pekerja keras. Nah, itu delivery dan desain. Pekerja keras selalu datang terlambat ya? Wah, cocok dong. Misalnya gitu. Jadi itu adalah keseharian. Desain delivery ini adalah keseharian yang membuat orang menjadi tahu apa yang kita tawarkan. Kalau ahli di bidang keuangan, setiap kali urusan keuangan saya bisa selesaikan. Solution to problem. Nah, keempat, baru kita bicara iklan. Tapi saya nggak suka dengan kalimat iklan karena khawatir kalau kata-kata iklan itu selalu dianggap berlebihan, tidak menggambarkan kita sendiri. Nah, karena itu di sini komunikasi. Komunikasikan. Siapa sih Anda? Apa yang Anda punya? Kenapa saya harus berinteraksi dengan Anda? Ini memang
saya dapat apa? Nah, benefit apa nih? Makanya komunikasikan namanya itu brand story. Story-nya story yang real. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak mau pakai sosial media, LinkedIn, Instagram, segala macam. Karena makainya salah. Menggunakannya nggak tepat. Gunakan media ini untuk menceritakan kekuatan kita, apa yang kita bisa, dan itu it's the story, real story, begitu ketemu memang seperti itu. Itu yang diharapkan. Kelima, ini setelah kita berjalan, kan kita nggak tahu apa udah benar apa enggak ya. Nah, karena kita juga pegang petanya itu dari yang nomor 1 kan. 1, 2, 3 ini kita udah susun peta perjalanan, tapi tetap aja kita harus cek, audit, diaudit, cek, sudah sampai mana ya kita? Kan kita mau ke Bandung nih. Kita udah jalan sekian lama, kayaknya benar nih. Tapi kalau kayaknya belum tentu. Karena itu kita audit. Nah, di dalam audit itu sebetulnya optionnya udah benar, lanjutkan. Ternyata kita butuh redefinisi, boleh repositioning. Seperti itu. Ini satu hal yang perlu sekali kita ingat karena di dalam dimensi kita ada kalanya kita lupa bahwa orang juga berharap ada unsur give back atau sharing. Apa yang kita sudah berikan kepada komunitas, apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, sehingga ini akan melengkapi dimensi personal brand. Dan tiap orang boleh memilih yang dirasakan dirinya itu paling merasa nyaman, tetapi itu adalah komponen social responsibility-nya. Nah, ini slide saya terakhir. Apa sih branding? Branding itu the art of shaping stakeholders perception over time. Jadi prosesnya itu kita ini bagian dari art juga karena nggak pure matematika, tetapi ada kalanya kita tahu dalam audit, kemudian kita reshape, shaping the stakeholders perception, dan nggak boleh cuma sekali, tetapi kita dalam proses. Karena proses itu berjalan terus, dalam proses itu kita building, nah kan building tadi kan, building a strong brand, step by step, akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan. Dan kalau sudah kuat, orang akan ingin berinteraksi dengan kita, bahkan bukan kita lagi yang menawarkan. Mereka akan mencari, dan mencari itu ada di sosial media. Jadi sosial media itu gunakan untuk komunikasi, bukan beriklan. Untuk mengkomunikasikan sehingga Anda searchable. Bisa di-search kalau ada orang yang pengen mendapatkan orang dengan spesifikasi yang seperti ini, saya search, ketemu Anda atau tidak? Kalau Anda nggak bisa di-search, berarti Anda bagus banget, tapi yang tahu hanya orang-orang tertentu dan seperti gadis di dalam ruangan tadi. Gitu ya. Nah, jadi building a strong brand, ini ada sebuah quote, saya adaptasi dari Kevin Keller, yaitu ahli branding. Life is short, build a strong personal brand, gak usah ditunda lagi, kan life is short, kan? Jadi segera, gitu. Itu dulu mungkin, kita nanti akan tanya jawab. Terima kasih Mbak Lina, saya cukupkan dulu. Baik. Terima kasih sekali Bu Amalia atas paparannya. Tadi luar biasa paparan mengenai personal branding. Nih teman-teman udah banyak banget yang penasaran Bu, ingin elaborasi lagi.